Jangan dipikir saya takut, enggak pernah saya. Selama itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, apapun masih saya teruskan. Presiden Joko Widodo sangat geram karena memang ada beberapa pihak yang menghalangi kepentingan rakyat, sehingga Presiden Joko Widodo akan bertindak tegas seperti dalam tayangan berikut ini. Apapun masih saya teruskan. Tidak ada saya rasa takut. MRT kita baru mulai saja, ada yang demo tidak setuju. Kalau saya gampang. Yang tidak setuju itu berapa? Penduduk kita 9,8 juta, ya kan? Kalau yang nggak setuju 9 juta, oh iyalah saya ikut. Ini 9,8 juta, saya hitung yang nggak setuju hanya 40 orang, ngapain saya pikir? Ya kan? Ya berpikirnya, kalau saya sederhana seperti itu, saya ajak bicara, pasti saya ajak bicara, ya ketemu lebih dari 10 kali sudah. Tapi kalau yang ngotot-ngototan aja, ya perlu saya tabrak, enggak, jangan dipikir saya takut, enggak pernah saya. Selama itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, apapun masih saya teruskan. Tidak ada saya rasa takut, dan semua equal saya dudukkan pada yang sama, kedudukan yang setara. Seperti yang di Pluit juga sama. Waktu kita membersihkan Kali Pakin juga sama. Yang kecil perlakuannya sama. Ada gudang besar sama, runtuhkan. Ada dealer yang melonjak ke sungai juga, runtuhkan. Ada yang kecil, lapak-lapak, hilangkan. Sudah itu aja. Karena memang itu adalah tempat jalan inspeksi, bukan tempat untuk bangunan. Udah prinsip gitu aja. Saya datang ke lapangan, ada yang protes, Pak, ini gimana, ini kan sertifikat saya. Langsung diruntuhkan, hanya diberikan pemberitahuan. Ya IMB-nya mana IMB ya? Diam, runtuhkan. Dan gitu aja sudah. Jadi ya, kalau kita ini apa yang kita pakai ini adalah acuannya aturan, ya sudah gampang. Di Waduk Pluit juga sama sekarang ini untuk cerita kosong saja. Waduk Pluit itu dulu luasnya 80 hektar. Karena nggak pernah dipelihara bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kemudian di pinggirnya terjadi endapan sehingga tinggal 60 hektar. Yang 20 hektar kemudian diduduki oleh masyarakat yang di situ kemudian dibuat rumah-rumah. Tapi perlu saya sampaikan, sekarang di bawah itu ada tempat air. Itu adalah waduk. Waduk adalah tempat air. Waduk bukan untuk rumah. Jelas itu. Jadi kalau minta, Pak, ini kita mau ditata tapi di pinggir, ya nggak bisa, tempat air kok. Untuk rumah gimana? Pak, ini kita di pinggirnya waduk, Pak. Kami mau ditata di situ. Itu hijauan, itu bukan untuk rumah. Sehingga yang kita berikan solusi tadi dirusut tapi di tempat yang lain. Jangan ditawar-tawar. Ada yang mengatakan melanggar HAM. HAM yang mana? Kita pindah ke rusun, ya kan, coba pindah ke rusun. Masuk gratis, diberi TV komplit gratis, kulkas gratis, tempat tidur gratis, kompor gratis, meja kursi makan gratis, komplit, tinggal masuk, coba HAM-nya yang mana? Iya kan? Masa melanggar HAM yang mana gitu loh. Kemudian juga cara-cara untuk proyek-proyek besar kita juga selalu lakukan dengan public hearing, manggil masyarakat, memberikan masukan, ya, meskipun kalau kita undang datang juga banyak yang marah-marah, silahkan, nggak apa-apa. Mengiranya era horizontal seperti ini. Tapi mestinya kita ini kan orang Indonesia yang penuh kesantunan, nggak perlulah marah-marah seperti yang sering kita lihat di TV itu. Ngapain sih kita harus disampaikan dengan dialog intelektual aja bisa, kenapa harus
teriak-teriak pakai melotot-melotot. Mahasiswa juga kalau demo nggak usah pakai melotot-melotot. Kalau sudah pegang apa itu, sudah pegang toa itu kayak gagahnya teriak-teriak ambil tunjuk-tunjuk, apa sih, bukan budaya kita itu. Ngomong baik-baik aja bisa pakai teriak-teriak. Itu kalau di balai kota juga sama. Kalau sudah pakai itu, apa itu, bawa truk, bawa apa, salon yang gede-gede itu, udah ngomong kayak gagahnya, itu suruh diam, suruh masuk aja. Tapi dimatiin dulu, anunya, apanya, soundnya, teriak-teriak, ganggu orang kerja aja. Udah masuk sini ngomong apa? Udah, saya kayak gitu aja. Apa yang kamu tolak apa? Yang kamu nggak setuju apa? Pengennya seperti apa? Konsepmu seperti apa? Nggak siap semuanya. Oh, nanti kalau dari apa mahasiswa di sini nanti demo ke balai kota, hati-hati. Kalau nggak bawa konsep, pulang paling saya marahin aja. Kalau enggak, yang bagian marah-marah Pak Bagus. Kepemimpinan ini adalah soal bagaimana melihat dan mendengar apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakatnya. Dan di era horizontal ini, eranya sekarang era horizontal. Bukan horizontal dan tidak eksklusif, ya. Bukan era seperti yang dulu-dulu. Sudah ketinggalan kalau seorang pejabat, baik siapapun, baik yang di level bupati, wali kota, gubernur, dan yang lainnya, itu masih memakai era vertikal, era eksklusif. Sudah bukan zamannya lagi. Era-era yang seperti itu sudah terguling itu. Lihat aja Muammar Gaddafi, dia sangat eksklusif, vertikal. Hosni Mubarak, vertikal, eksklusif, tidak, karena dipagari di kanan kiri terus, sehingga tidak melihat bahwa eranya sudah berubah menjadi sebuah era horizontal, sehingga kepemimpinan itu gampang sekali jatuhnya, karena dijatuhkan lewat Twitter aja langsung jatuh. Gampang sekali, karena mengumpulkan orang sekarang ini dalam waktu yang sangat singkat, begitu gampangnya. Dengan era sosial media yang sekarang di mana-mana, di semua negara ini, kalau pemimpinnya tidak dengar rakyatnya, pasti akan terguling. Itu era horizontal, sehingga sama. Baik itu yang namanya wali kota, bupati, gubernur, sama saja. Harus mau masuk ke era horizontal ini. Sama di swasta juga sama. Swasta kalau sekarang produknya tidak dikemas, tidak dibuat diferensiasi brand yang itu tidak sesuai dengan keinginan konsumen, tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, pasti akan ambruk karena ditinggal oleh pelanggan-pelanggannya. Sama, di pemerintahan juga sama. Di pemerintahan kalau kita tidak horizontal, artinya kalau gubernur hanya bergaul dengan menteri, bergaul dengan wali kota, ya kan, kanan kiri juga hanya dengan kepala dinas, tidak mendengarkan apa yang ada di masyarakat, keluhan-keluhan, keinginan-keinginan, semuanya ya ditinggal. Pilkada berikut nggak ada yang milih, dan itu memang zamannya sudah seperti itu. Waktu saya pilkada pertama dulu, eranya belum seperti sekarang ini. Itu saya hanya dipilih oleh kecil sekali, oleh 37% saat itu, karena saya nggak ada orang tahu Jokowi siapa. Dan karena terus saya lakukan dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, dari RW ke RW, saat itu saya lakukan. Kemudian pilkada kedua tanpa kampanye saya memenangkan dengan 91%. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang sekarang ini Jakarta ini, jadi juga sama. Memang yang lain-lain cara membangun sebuah persepsinya dengan cara-cara yang lama, mengundang orang datang ke